Ya itu bagaimana sekarang mereka sepertinya pikirannya udah suntuk gitu kan. Jadi apa yang bisa didapatkan uang diuangkan. Ya kan, bagi saya ini kan sangat berbahaya. Ya, akhirnya mereka tidak lagi memikirkan bagaimana melayani masyarakat. Iya. Mereka tidak memikirkan bagaimana istilahnya anggaran dikelola secara efektif dan efisien. Akhirnya kita bisa melihat contohnya aja Mbak Tasya, kalau misalnya ya ada jalan aspal yang baru dibangun, ya kan, yang baru di aspal dirapikan, tiba-tiba udah rusak. Karena pengusaha. Lagi. Iya. Ya. Oke, kita bahas yang etik ya karena nyambung dengan dinasti nih. Karena kan ini kan kelanjutan dari tradisi suaminya kalau menurut KPK kemarin dikatakan ya, bahwa Sukoharjo ya. Iya, Sukoharjo, etik Suryani. Dia jadi modusnya modus setoran upah pungut pakai kode perintah. Kode perintahnya lucu sih. Kalau bisa dikutip Podokno karo Bapak. Podokno karo Bapak. Jadi ini kan memang mau menunjuk bahwa yang periode-periode sebelumnya juga seperti ini. Dan menariknya karena KPK sampai menyita 21,2 miliar rupiah dan ada emas 2,5 kilogram logam mulia. Nah, dan ini memang memeras tapi kemudian juga meminta kepala BPKAD untuk menarik 40% dari insentif yang diterima pegawai. Ini kan berarti sesuatu yang sebenarnya sudah terjadi menahun ya Mas Yudi. Ini tidak adakah menurut Mas Yudi sebagai mantan penyidik alarm yang sebenarnya seharusnya bisa mencegah sebelum ini kemudian berlangsung dalam berapa? 3 mau 4 periode berarti sekarang? Ya, sebelumnya tentu saya harus menjelaskan dulu mengapa sistem demokrasi di Indonesia itu ada kelemahan. Karena orang yang buruk tapi kemudian karena dia mampu untuk bisa memenangkan ya konstelasi demokrasi ya, karena mungkin dia mendapatkan dukungan yang besar dan sebagainya, padahal kan masyarakat nggak tahu dia sebenarnya seperti apa, misalnya korup dan sebagainya, akhirnya terpilih lagi. Ketika terpilih ya kan sekarang maksimal kan 2 periode 10 tahun ya, sementara 10 tahun biasanya orang itu masih punya kemampuan, masih sehat, masih segar, tapi mereka masih ingin berkuasa, hasratnya akan kekuasaan. Akhirnya mereka ngapain? Akhirnya anaknya atau istrinya dimajukan. Sistem dinasti ini dari pengalaman saya sebelumnya yang terjadi adalah pemerintahan berikutnya itu adalah bonekanya. Sebenarnya suaminya inilah yang kemudian mendominasi. Ya. Justru kepala dinas atau kepala OPD lapornya kepada suaminya. Ya, istrinya yang jadi bupati misalnya itu hanya seremoni, ya kan, gunting pita, peresmian gedung gitu kan, atau memimpin rapat-rapat ringan. Tapi kepatuhan dari birokrasi justru bukan ke istrinya, karena orang paham bahwa sebenarnya berkuasa adalah suaminya. Nah, inilah yang kemudian ya kita melihat bagaimana ya rumah dinas tidak berpindah dari keluarga itu. Kalau misalnya 10 tahun suaminya, 10 tahun istrinya, kemudian 10 tahun anaknya, 30 tahun keluarga itu ada di rumah dinas. Entah besok cucunya. Ya, ini yang menarik memang. Tapi ya kalau kita bicara mengenai Bu Etik ya, yang kemudian kemarin Sukoharjo, ini kan tentu ada hal yang sama ya, bahwa ternyata periode sebelumnya suaminya bukan hanya mewariskan kekuasaan, tapi juga mewariskan legacy ya untuk korupsinya. Ya walaupun belum ditetapkan sebagai tersangka ya bupati yang lama ya atau suaminya, entah kenapa, mungkin karena sakit atau apa gitu ya. Tapi kemudian kita bisa melihat bahwa ternyata penggantinya pun ya, walaupun infonya kan sakit sehingga tidak bisa ikut dalam pemerintahan seperti yang lain gitu ya, dinasti-dinasti yang lain, tapi kan ternyata tetap juga mengeruk uang. Dan ini yang bagi saya sangat menarik, bahwa uangnya kan juga banyak. Ya, mungkin kalau nggak salah dia hanya 2M ya selama berapa tahun ya, tapi kan
Kalau lihat 21 M kan udah bisa ketebak lah, Iya. ya kan, itu uangnya dari mana saja, termasuk emas 2,5 kilo. Memang sekarang emas ini jadi primadona, harganya mahal, bentuknya kecil. Iya. Jadi banyak koruptor-koruptor yang kemudian menggunakan emas sebagai sarana ya untuk suap, gratifikasi atau pemerasan. Nah, kembali lagi kan orangnya juga sama ya, yang lalu dengan yang sekarang gitu kan. Istilahnya kurir-kurirnya ya kan, pemungutnya. Tapi kan akhirnya yang jadi korban adalah pegawai-pegawainya. Kasus yang sebelumnya bagaimana pegawai-pegawai yang diperas itu harus ya minjem duit ya kan, entah mungkin pinjol atau menggadaikan sertifikatnya, ya kan, kasihan. Iya. Sementara akhirnya yang terjadi birokrasi bukan lagi berdasarkan merit system. Orang menduduki jabatan karena bayar. Ketika orang menduduki jabatan karena bayar, yang terjadi apa? Trickle down effect. Yang terjadi adalah ketika orang dia membayar, maka dia harus balik modal. Cara ya. Oke, Mas Yudi, tapi kalau bicara biaya politik yang mahal sebagai alasan mengapa kemudian korupsi di kepala daerah ini terus berulang, Anda percaya tidak bahwa memang itu alasannya, atau jangan-jangan itu cuma alasan karena sebenarnya mereka pada dasarnya memang rakus saja, atau yang mana sebenarnya yang benar? Yang semua mendominasi. Ini terjebak melakukan korupsi karena biaya politik tinggi, atau biaya politik tinggi dijadikan alasan karena sebenarnya mereka memang sudah ingin mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya? Mereka dari awal sudah pengen korup. Mereka kan ketika mau menjabat kan sudah menghitung berapa APBD-nya, berapa potensial pendapatannya, berapa yang bisa dikorup. Maka kemudian mereka selaraskan dengan apa yang mereka keluarkan ketika pemilu. Atau ketika pilkada. Sehingga tidak mungkin ada daerah yang APBD-nya kecil, pendapatannya kecil, ya kan? Termasuk juga nggak ada sumber daya alam, bupati atau wali kota mau ngeluarin ratusan miliar. Ya. Artinya biaya besar terkolerasi dengan keinginan mereka menggebu-gebu untuk korup. Jadi ketika kemudian mereka berani mengeluarkan untuk daerah yang daerah kaya alam misalnya, mereka udah begitu, wah saya akan dapat 300 M nih. Ya mereka pasti akan berani untuk mengeluarkan sebanyak itu, sehingga ketika nanti menjabat mereka akan korup. Nah sekarang kan yang menarik adalah kenapa sebanyak 15 ini ya, semenjak 2024 pas semenjak pilkada langsung, padahal udah ikut retret, kan? Udah anti korupsi dan sebagainya, karena kebutuhan akan uang itu begitu besar. Ada sistem e-budgeting, e-katalog, itu tidak berhasil ya Mas? Tidak berhasil, kan itu sistem. Apa celahnya? Itu kan sistem ada orangnya juga. E-katalog bisa diakalin, saya nggak tahu di versi berapa, kan bisa diakalin siapa yang menang, ya kan? Dipanggil, intinya kalau bupati atau wali kota yang bilang A yang menang, A yang ditunjuk, ya kan bisa juga. Ya kan? Jadi sebenarnya sistem itu tidak berjalan 100% ya? Mau sistem sebagus apapun kalau orangnya korup, pasti bagus. Sistem yang banyak celah kalau orangnya bagus, pasti bagus dan berintegritas. Fakta bahwa 15 kepala daerah ditangkap kasus korupsi, kemudian tidak jera-jera juga untuk kepala daerah lainnya. Menurut Anda ini menggambarkan apa? Apakah menjadi koruptor dan ditangkap itu tidak menakutkan lagi buat kepala daerah? Ya tentu tidak menakutkan, karena sekarang ini terframing bahwa yang ditangkap itu adalah orang yang dipilih-pilih. Ya kan, udah dipilih-pilih, ya kan, dianggap sial gitu kan, ketangkap itu sial gitu kan. Masuk penjara pun ya penjaranya enak, ya kan, bahkan ada penjara yang mewah. Jadi resiko tertangkap dan di penjara itu cukup sepadan dengan uang yang dihasilkan. Apakah seperti itu? Karena korupsi itu adalah resiko besar, ya kan, tapi pendapatnya besar. Gainnya besar juga. High risk, high gain. Nah, itu bahasa Inggrisnya. Jadi mereka begitu masuk penjara mewah, begitu masuk penjara hukumannya ringan. Rata-rata kalau saya baca di ICW tahun 2024 kalau saya 3 tahun 3 bulan gitu kan. Kemudian yang mengenaskan, mau sekarang mau justice collaborator nggak justice collaborator bisa dapat remisi, bisa dapat bebas bersyarat. Sementara remisi kan kita lihat
Sering kita baca kan kerja bakti bisa dapat remisi, berbuat baik remisi gitu kan, hari raya dapat remisi, kemudian hari hari nasional dapat remisi gitu kan. Ya mungkin kegiatan-kegiatan bakti sosial atau donor darah juga bisa dapat remisi gitu kan. Artinya kemudian keluar penjara tetap kaya. Nah, keluar penjara tetap kaya Ya ya. bahkan disambut. Ya kan kayak pahlawan. Iya. Saya sering melihat bagaimana sambutan dari para pendukung itu, oh, ini kayak pahlawan nih, kayak kemarin baru-baru lalu kan juga ada, ya kan? Saya pikir jangan-jangan hanya di negeri kita ini koruptor dianggap sebagai pahlawan kan begitu. Nah, jadi kembali lagi memang ketika kepala daerah itu korup, ya mereka sudah tidak memikirkan ditangkap atau tidak. Jadi kalau ditangkap dianggapnya sial. Tapi kalau tidak ditangkap, maka mereka bisa untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Karena dalam pikiran para kepala daerah yang korup adalah selama masih menjabat, selama masih berkuasa, selama masih ada orang yang masih duit, selama masih ada anggaran, di situ mereka akan korup. Sehingga Mbak bisa melihat bagaimana kayaknya kemarin kepala daerah di suatu tempat itu, ya kan, kena KPK, ya kan. Berikutnya kena lagi, sehingga ada hat-trick di suatu daerah, ya kan, ada brace di suatu daerah, atau di daerah masih ada satu-satu. Yang belum gimana? Ya bisa jadi yang belum itu antara memang dia tidak korup atau belum ketahuan. Karena korupsi teorinya mudah sekali, teori gunung es. Apa yang tampak di permukaan lebih sedikit daripada yang tidak nampak. Mas Yudi, tapi sebagai mantan penyidik, Anda pernah tidak punya pengalaman atau mengetahui bagaimana seorang kepala daerah itu mengembalikan biaya politik yang tadi kita sudah ketahui mahal tanpa melakukan korupsi? Ada tidak yang bisa melakukan itu? Saya belum pernah menemukan itu. Karena kan mereka kalau kayak begitu kan pasti nggak ada woro-woro gitu kan. Ya ketika menggalikan ya sunyi gitu kan. Ya nggak mungkin saya mengembalikan uang, kan nggak mungkin, Mbak. Tapi kalau karena mereka mengembalikan uang dengan hasil korupsi, ketangkep, baru kita bisa bahwa ternyata mereka itu menggenjot kepala BPKAD, mereka menggenjot, ya kan, kalau BPKAD kan terkait dengan aset dan pendapat, mereka menggenjot Sekda, mereka menggenjot kepala dinas PU, kepala dinas pendidikan, ataupun dana alokasi khusus, ya kan, DAK, dana alokasi umum, semuanya dilakukan gitu. Nah tadi saya katakan bahwa kayak kemarin kan terakhir kan yang ada seragam sekolah SD ya. Ya itu kan, itu bagaimana sekarang mereka sepertinya pikirannya udah suntuk gitu kan. Jadi apa yang bisa didapatkan uang diuangkan. Ya kan, bagi saya ini kan sangat berbahaya. Ya, akhirnya mereka tidak lagi memikirkan bagaimana melayani masyarakat. Mereka tidak memikirkan bagaimana istilahnya anggaran dikelola secara efektif dan efisien. Akhirnya kita bisa melihat contohnya aja, Mbak Tasya. Kalau misalnya ya ada jalan aspal yang baru dibangun, ya kan, yang baru di aspal dirapikan, tiba-tiba udah rusak. Karena pengusaha yang memberikan uang, ya mereka sudah menghitung, Mbak Tasya. Mereka menghitung berapa mereka keluarkan, berapa keuntungan mereka. Akhirnya apa? Speknya diturunin. Aspal harusnya 13 cm jadi cuma 5 cm. Ya, kemudian akhirnya ini malah kerja 2 kali. Anggaran yang sudah disiapkan hilang, ya kan, terjadi kerugian keuangan negara. Akhirnya harus menyediakan anggaran berikutnya buat menambal yang rusak ini. Akhirnya harusnya buat sekolah, buat pendidikan. Tapi yang menarik memang ya bahwa dalam korupsi itu kan korban adalah masyarakat. Tapi masyarakat justru saya lihat belum menganggap uang yang hilang dianggap itu uang mereka, karena nggak langsung dari uang mereka gitu kan, karena rasa memiliki uang negara itu masih kurang lah gitu ya. Tapi kita lebih istilah benci ketika uang kita ya kan tinggal satu-satunya 100.000 di akhir bulan kecopetan. Nah begitu copetnya dapat kita gebukin gitu kan, yang terjadi gitu, karena saking marahnya. Nah saya ingin juga kita harus mencerdaskan masyarakat, para koruptor itu ngambil uang kita. Kayak tadi yang terakhir yang Sukoharjo, bayangin 21 miliar. Ya kan, bayangin 2,5 kilo. Ya kan, di indeks ekonomi itu kan besar. Seperti itu, Mbak. Oke. Ini kan kalau kita bicara atau memotret kasus korupsi kepala daerah, tadi kita sudah sama-sama bahas bagaimana polanya, modusnya tuh sebenarnya sama-sama saja. Tapi yang memang menarik dari pilkada serentak itu ada 15 orang. Mungkin saya bacakan dulu ya, kemudian bisa kita analisa seperti apa model-model suapnya. Yang pertama kali
terjerat korupsi itu di Agustus 2025 ada Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz, korupsinya fee proyek pembangunan RSUD Kolaka Timur. Kemudian di November 2025 ada dua, ada Gubernur Riau Abdul Wahid, fee proyek Dinas PUPR PKPP, dan ada Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. Sugiri Sancoko ini catatannya menarik karena ada 3 kombo nih, suap jual beli jabatan, ada suap proyek RSUD, dan ada gratifikasi. Lengkap, tiga-tiganya dia kerjakan. Kemudian di akhir 2025 di Desember ini ada 2, ada Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya, itu melakukan suap pengesahan RAPBD dan ada fee proyek, dan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, ini kasus uang ijon waktu itu proyek miliaran rupiah. Kemudian di Januari 2026 di tahun ini yang kemudian kita data sebagai 9 kepala daerah di tahun ini, padahal baru 6 bulan, jadi 1 bulan mungkin ada 2 ya. Iya, ada yang 1,5. Dipotong. Iya, dipotong. Januari 2026 itu ada Wali Kota Madiun, Maidi, dia OTT memeras dana proyek dan dana CSR. Kemudian Bupati Pati Sudewo yang memang sudah di demo berkali-kali sebelumnya, itu dia melakukan jual beli jabatan perangkat desa dan ada kasus korupsi proyek jalur kereta api. Waktu DPR. Iya. Jadi ternyata tidak belajar ya. Iya, ternyata tidak belajar. Iya, itu diulang lagi ya berarti. Kemudian di Maret 2026 Bupati Pekalongan Fadia Arafik itu proyek pengadaan barang dan jasa. Betul. Maret 2026 juga Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Tobari itu melakukan kasus ijon proyek juga Dinas PUPR PKP. Masih di Maret, jadi Maret tuh ada 3 ya. Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman, ini dana OPD untuk THR, Forkopimda. Kemudian di April ada 1, Bupati Tulung Agung Gatut Sunu Wibowo melakukan pemerasan pejabat daerah. Di bulan Juni juga 1, Bupati Muara Enim Madison, korupsi pengadaan barang dan jasa, Dinas Pendidikan. Kemudian di bulan Juli yang tadi kita bahas terakhir Bupati Kuansing, Bupati Langkat, dan Bupati Sukoharjo. Ini kan kalau mungkin kita sederhanakan modusnya 2 ya, antara begal anggaran biasanya juga melalui proyek atau memeras anak buah melalui jual beli jabatan. Betul. Begitu ya. Kembali lagi saya bertanya, ini dengan pengetahuan semua aparat penegak hukum yang menangani kasus korupsi, kalau polanya sama saja Mas Yudi, harusnya kita lebih pintar dong ya merancang bagaimana caranya ada mungkin semacam alarm deteksi dini ketika itu mau dilakukan, ketika ada jabatan yang mau diisi, atau ketika ada pengadaan barang dan jasa yang harus dilakukan. Tidak punyakah kita satu sistem early detection untuk semacam kalau ada gempa bumi kan kita bisa tahu duluan kan ya Mas Yudi. Ini tidak ada dan dibiarkan saja kemudian menahun sampai kemudian kita baru tertangkap tangan dan oh ternyata sudah dari 2000 sekian dilakukan. Korupsi adalah kejahatan luar biasa. Kalau ada sistem yang seperti itu, korupsi jadi kejahatan B aja.